kau tiada dua. Mengapa di dunia ini selalu menetai hidupku yang indah ini, berteman dengan seorang gadis. Mengapa semua manusia Dengan bertambahnya 6 rekor muri hari ini, Pak Fadli mencatat sudah memiliki 36 rekor muri dengan berbagai kategori. Luar biasa. Jadi nanti bisa memurikan mendapatkan rekor muri terbanyak lagi, Pak. Tentu saja acara ini dengan penuh hikmat, sederhana. Terima kasih ada Mbak Neno Alisman, sudah hadir juga Pak Fuad Basir, Mas Komeng, teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau pagi menjelang siang. Salam budaya. Yang saya hormati rekan-rekan, sahabat-sahabat, para pecinta budaya, khususnya pecinta musik Indonesia yang hadir secara agak mendadak sebenarnya. Sekali lagi terima kasih. Hari ini kan kita peringati sebagai Hari Musik Nasional, yaitu ditandai sebagai hari lahirnya juga Wage Rudolf Supratman, Mayor Supratman. Meskipun kemudian di tahun 2007 ada keputusan pengadilan yang mengatakan W.R. Supratman itu tidak lahir pada tanggal 9 Maret. Lahirnya itu 19 Maret. Kamis Wage, makanya namanya Wage Rudolf. Tapi karena terlanjur waktu itu menjadi Kepres, jadi diperingatilah Hari Musik Nasional itu pas 9 ini gitu ya. Itulah kira-kira. Jadi Kepres itu nggak boleh salah, dan harus diteliti cermat dulu gitu ya. Tetapi ya menurut saya karena ini sebuah yang menjadi konvensi gitu dan dijadikan Hari Musik Nasional, memang kita ingin musik Indonesia itu dihargai, menjadi bagian dari kekayaan nasional kita, national treasure gitu ya, bagian dari perjalanan budaya dan peradaban bangsa kita. Dan ini sudah berlangsung cukup lama. Kalau dari sejarahnya, saya sendiri belum meneliti, tapi saya punya cita-cita suatu hari dari piringan hitam Indonesia yang saya kumpulkan mungkin sejak 20-25 tahun yang lalu, dan sekarang jumlahnya sekitar 10.000 piringan hitam Indonesia dan juga gramafon. Suatu hari saya ingin ada satu ensiklopedia gitu, yang cukup lengkap, mungkin dibantu oleh teman-teman dari Kopi Hitam ini juga. Bagaimana ensiklopedia itu mencatat satu persatu piringan hitam yang pernah diterbitkan. Begitu juga dengan gramafon Indonesia yang pernah diterbitkan, tetapi selengkap-lengkapnya. Jadi mungkin tidak perlu disortir mana yang terbaik, mana yang paling berpengaruh, mana yang paling laku terjual dan sebagainya. Tapi secara umum ensiklopedia itu bisa memuat catatan dari piringan-piringan hitam Indonesia yang pernah dipublish sejak awal abad ke-20, karena awal abad ke-20 itulah diperkirakan sudah ada gramafon Indonesia, cetakan Indonesia. Sebelumnya kalau tidak salah juga ada dalam bentuk stereo fonograf 1910-an, 1930-an itu puncak-puncaknya gramafon. Dan baru beberapa hari yang lalu akhirnya saya mendapatkan masterpiece dari gramafon ini. Masterpiece itu adalah lagu Indonesia Raya yang dicetak oleh Yo Kim Chan
pada 1928, ada juga yang mengatakan tahun 1930. Itu adalah kawan dari W.R. Supratman. W.R. Supratman ini kelahirannya juga ada dua versi. Ada yang mengatakan satu di Purworejo, kayaknya ini yang lebih tepat. Ada yang mengatakan di Jatinegara, gitu ya. Kemudian meninggalnya sudah pasti. Kalau meninggalnya kita semua tahu, itu tanggal 17 Agustus 1938 meninggalnya. Jadi persis 7 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, W.R. Supratman itu meninggal. Dan tidak lama setelah itu menghubungi kawannya Yeoh Kim Chan tersebut untuk mencetak gramafon, dicetak di Inggris. Jadi direkam dulu di Pasar Baru, ada PH di sini populer, kemudian dibawa ke Inggris dan dicetak di Inggris. Oleh karena itu inilah gramafon yang pertama yang dicetak di Inggris, yang direkam di Pasar Baru. Ketika gramafon ini terdengar oleh Belanda, tentu terjadi kehebohan, kemudian disita oleh Belanda di pelabuhan, banyak dihancurkan. Saya kira tidak banyak yang survive, ya, tidak banyak yang survive. Ini adalah salah satu yang survive, ya, yang menjadi aksi sejarah tentang lagu Indonesia Raya dengan originalitasnya. Dan ini dicetak di kisaran tahun 1928-1930, kurang lebih ya, tepatnya kita tidak tahu kapan karena membutuhkan proses ketika dikirim ke Inggris, kemudian juga platnya itu dibawa lagi ke Batavia, dan kemudian banyak disensor dan dihancurkan oleh Belanda. Karena lagu ini tentu saja menciptakan semangat yang luar biasa, keinginan untuk merdeka. Saya banyak berdiskusi dengan Mas Idris Sardi. Pada ujungnya sangat sederhana gitu. Dan ketika itu W.R. Supratman mengatakan, kalau tidak salah, inilah yang bisa saya persembahkan untuk bangsa dan negara. Tidak ada yang lain. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Fadli. Al-Fatihah untuk Bapak W.R. Supratman serta para pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia. Dan tentu saja hari ini ingin mendengar dari para sahabat mungkin sedikit kesan sebelum nanti memasuki testimoni dari Pak Jaya Suprana terkait bagaimana kesan ya terhadap Pak Fadlizon atas dedikasinya pada bidang kebudayaan. Ini merupakan kerja-kerja kebudayaan yang sangat penting yang bisa diwariskan oleh generasi mendatang di tengah teknologi hari ini justru membuat segalanya tampak instan dan tidak bisa mendokumentasikan secara baik. Terhadap Fadli sahabat kita, saya yakin bahwa sedikit orang yang bisa memahami alam pikiran orang yang sangat menyintai kemerdekaan, yang dalam diam terus-menerus bekerja dan mungkin akan melampaui batas waktu ketika nanti jasadnya dikuburkan, tetapi apa yang ia kumpulkan itu akan bicara kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Saya ingin menyampaikan saya sangat menyukai dan selalu sangat kepada lagu Indonesia Raya, selalu sangat taati. Saya tidak pernah membiarkan satu momen di mana saya boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya itu tidak saya nyanyikan dengan seluruh isi hati saya. Izinkan saya untuk menyanyikan beberapa baitnya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku.
sampai sini saja, karena pandu bagi ibu itu adalah artinya pemimpin, dan setiap orang dilahirkan untuk menjadi pemimpin, dan kita sangat berkepentingan untuk bersama-sama ya, memimpin diri kita, keluarga kita, dan juga bangsa ini agar menjadi seperti yang dikatakan di lagu Indonesia Raya itu kembali. Kita membutuhkan kebangkitan kembali untuk semangat kita, dan tidak putus asa untuk merebut kembali kemerdekaan yang utuh, kedaulatan yang sesungguhnya. Saya kira ini harapan oleh Pak Fadli dari petikan hari momen Hari Musik Indonesia ini. Terima kasih saya. Tidak hanya musik sebenarnya, komedi juga, Pak Fadli juga ikut mendukung, dan juga penasehat kami di Jawa Barat di PASKI, Persatuan Seniman Komedi, walaupun tidak ada hubungannya dengan komedo, tapi Pak Fadli terus mensupport kita. Waktu itu juga kami sempat bertanya kepada Pak Fadli, Pak Fadli, hari musik ada, hari film ada, kenapa hari komedi nggak ada? Hari kita mengajukan waktu itu hari lahirnya Big Summit 27 September, akhirnya Pak Fadli dibawa ke Dewan, tapi nggak tahu, saya belum dapat suratnya bagaimana, kayaknya Dewan setuju kayaknya. Jadi hari komedi adalah hari lahirnya Bing Slamet 27 September. Jadi kami para komedian juga berterima kasih. Bapak ini tidak hanya memikirkan musik atau seni yang lain, tapi komedi juga dipikirkan. Mudah-mudahan karena banyak berpikir tidak terlalu tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian dari The Massive. Saya musisi juga, saya pencipta lagu juga, dan alhamdulillah sudah 19 tahun bersama The Massive. Pak Fadli salah satu orang yang menjadi panutan saya sebagai kolektor, karena buat saya di Indonesia ini kekurangan adalah pendokumentasian sejarah, terutama musik ya. Jadi kalau menurut saya kalau ada 10 orang seperti Pak Fadlizon, Indonesia selamat. Karena sejarah itu adalah satu hal yang paling penting yang harus dijaga terus, salah satunya musik. Kita tahu di Indonesia kayak contoh di sejarah musik ya, banyak sekali hal-hal yang terlewat, pendokumentasian, video-video yang tidak pernah ada, bahkan nggak kita temukan sampai sekarang. Contoh seperti saat rekamannya Chrisye, saat rekamannya Gus Plus mungkin, atau musisi-musisi di daerah-daerah tahun 50-60 itu hampir susah dicari. Kalau di luar negeri banyak sekali pendokumentasian yang bagus, kayak The Beatles masih ada rekaman waktu dia rekaman, bahkan setlist saat diinjak sama John Lennon masih ada, tapi di Indonesia sangat jarang sekali. Jadi buat saya sosok seperti Pak Fadli itu luar biasa, dan ketika saya masuk ke rumahnya Pak Fadli di Ben Hill atau di sini, saya langsung merinding karena ternyata ada orang seperti Pak Fadli yang benar-benar sangat peduli dengan sejarah, dan saya ingin bisa meneruskan perjuangan Pak Fadlizon agar bisa mendokumentasikan sejarah. Makanya setiap saya ketemu sama musisi-musisi, saya mengkoleksi hampir semua piringan hitam musisi-musisi Indonesia. Jadi kalau saya ketemu musisi, saya selalu minta foto dan tanda tangan. Mungkin terlihat seperti ini ngapain ya Rian minta foto terus, tapi sebenarnya itu adalah cara saya untuk mendokumentasikan sejarah. Jadi kalau kita lihat ada banyak musisi-musisi yang akhirnya meninggalkan kita seperti Om Yogi Prayogo, terus almarhum Mas Dian, Om Dian Pramana Putra. Saya bersyukur bisa bertemu dengan mereka dan minta tanda tangan mereka. Jadi paling tidak saya bisa tahu bagaimana mereka berjuang untuk musik Indonesia. Terima kasih, sukses buat Pak Fadlizon. Yang disampaikan oleh Mas Rian tadi, saya kira benar sekali gitu, bahwa banyak peristiwa budaya yang tidak terekam. Padahal itu adalah bagian dari perjalanan sejarah budaya bangsa. Saya juga di dalam koleksi saya itu berusaha mencari, seperti Mas Rian juga, penyanyi-penyanyi yang masih ada gitu. Jadi meminta tanda tangan dari para penyanyi, musisi, komposer yang ada di dalam piringan hitam itu. Roma Irama saya sudah minta tanda tangannya sebagian besar,
Tidik Puspa, Mas Idris Hardi dulu tentu saja. Saya punya juga Mbak Neno yang pertama ininya piringan hitamnya. Waktu itu masih remaja ya Mbak Neno. Iya. Umur berapa? Mungkin 16 tahun. Matahari ya. Sebelum matahari. Manunggal. Umur 17 tahun Mbak Neno. Manunggal. Waktu itu kayaknya ada sponsor dari ABRI kali ya. ABRI Manunggal ya karena saya lihat bahasanya itu dukungan terhadap kemanunggalan ABRI dan rakyat gitu. Dan juga piringan-piringan hitam yang lain yang kadang-kadang tidak terduga di dalam pengoleksian itu. Dan menurut saya kita kaget sendiri setelah mendengar lagu-lagunya, ternyata banyak sekali. Saya kira itu saja yang ingin saya tambahkan. Selebihnya tidak ada maksud apapun ya di dalam pengoleksian ini kecuali untuk mendokumentasikan, apalagi untuk narsis sebenarnya gitu. Tetapi perlu saya rasa untuk dicatat sih sebenarnya. Dan pencatatan itu menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Jaya Suprana dengan Muri, dan di luar dulu ada Guinness Book of Record gitu. Sebenarnya bagian dari pencatatan sejarah dan budaya. Dan saya apresiasi sekali kepada Pak Jaya Suprana atas inisiatif untuk menciptakan atau untuk membuat Muri itu, karena menggairahkan di daerah-daerah juga demikian, dan cukup banyak akhirnya yang tercatat, dan mudah-mudahan nanti ada yang memecahkan rekor juga kan. Artinya semakin banyak orang yang mempunyai apresiasi terhadap seni budaya kita pada khususnya. Terima kasih. Ini testimoni dari Pak Jaya Suprana. Masih ada sebuah harapan yang belum terkabul panjang hidup saya. Yaitu sejak lama sekali saya mengharapkan hadirnya Kementerian Kebudayaan yang terpisah dari lembaga lainnya, yaitu Kementerian Kebudayaan yang mandiri akan hadir di Indonesia. Sampai saat ini harapan saya belum terkabul. Namun, andai kata pada suatu hari harapan saya terkabul, maka saya harapkan yang menjadi Menteri Kebudayaan adalah sahabat saya. Amin. Yang sangat saya kagumi, yaitu Dr. Fadly Zon. Pengabdian dan semangat, ya sudah saya utarakan ya, semangat menjunjung tinggi kebudayaan itu sudah melekat secara lahir batin, sudah hadir pada DNA-nya Dr. Fadly Zon. Beliau sudah begitu banyak menciptakan rekor Muri yang terkait langsung dengan kebudayaan. Lagi Mas Fadly Zon, selamat dan penghormatan serta penghargaan setinggi-tingginya untuk pengabdian Anda bagi kebudayaan bangsa Indonesia. Merdeka! Saya langsung saja untuk penyerahan secara simbolik bisa mengisi tempat di depan Pak Fadly, dan akan ditemani oleh Mas Awan dari perwakilan Muri. Untuk kategori Muri pertama, yaitu kolektor piringan hitam vinil Indonesia dengan jumlah 10.053. 10.053. Untuk kategori kedua, yaitu kolektor gramofon Indonesia terbanyak sejumlah 1.050 pieces. Kita kasih tepuk tangan biar semangat. Kemudian untuk kategori ketiga, kolektor plat cetakan
perangko bahan kaca Proof Netherlands Indies seri Ratu Wilhelmina tahun 1941 dengan nominal tertinggi 25 golden. Selamat Pak Fadli. Berikutnya untuk kategori keempat, kolektor Proof Perangko Indonesia dengan tanda tangan pengesahan terbanyak yaitu 270 pieces. Untuk kategori kolektor kelima yaitu kolektor blencong terbanyak yaitu penerangan atau lampu dalam pagelaran wayang sebanyak 50 pieces. Selain menerima 5 rekor muri sebagai kolektor, hari ini juga Pak Fadlizon menerima 1 rekor dunia Indonesia untuk kategori inisiator, yaitu sebagai orang Indonesia pertama penerima medali emas kelas koleksi Philately Picture Postcard dalam pameran Philately Dunia tahun 2022 yang baru saja dilaksanakan kemarin di London di bulan Februari. Selamat. Kirim ke Indonesia di kapal pesawat Belanda dihancurin. Selamat. Ada 2, satu lagi Ya, sebentar. Ini adalah hari yang istimewa ya karena ada 6 penghargaan yang sudah diberikan dan tadi sudah kita sambut semuanya. Ini ada teman-teman dekat dan mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang bermanfaat, insya Allah. Oke. Ya, sebagai sahabat-sahabat nih, kita sangat senang tadi terus ya mengoleksi hal-hal yang bermanfaat untuk masa depan. Dan gimana menurut kamu nih hari ini? Cuma nanti ada yang lebih penting lagi nanti di tahun 2024 akhir nanti Mas Fadli akan mendapatkan 1 muri lagi. Katanya tadi Pak bilang ada 100 kurawa. Apa itu? Bukan. Tahun 2004 nanti. 2004. 2024 nanti akan lebih banyak lagi. Ada 1 lagi penghargaan yang penting. Oh gitu. Apa dong? Bocorin dong. Pengkritik terbanyak Jokowi. Sedikit main tempo kayak sih berat jadi buka di kantin 3 kalau rambutnya pendek. Nah itu orangnya apa yang pandai bergaul. Nah kita nyari cewek kontak. Yeah.